Juz 2 terakhir 89. Ilahi wahai Tuhanku, ana utawi ingsun utawi kula iku al-faqiru wong kang fakir, fi ghinaya ai fi hali ghinaya ing dalem tingkah sugih kula. Fa kaifa mongko kados pundi la akunu ora boten wonten kula, ora ono sapa ingsun iku fakiron wong kang fakir fi fakri ing dalem fakir kula. Lanjutannya, ilahi utawi ilahi duh pangeran kula, ana utawi kula iku al jahilu wong kang bodoh, fi ilmi ing dalem ilmu kula. Fa kaifa la akunu, fa kaifa mongko kados pundi la akunu boten wonten sapa kula iku jahulan banget butuhi ai katsirul jahli fi hali jahli ing dalem tingkah bodoh kula. Sampun anak-anak. Di akhir-akhir kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan munajatnya itu diabadikan dalam tulisan sehingga kita bisa belajar dari munajatnya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah. Munajat yang pertama atau doa yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, ikuti, anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi fakri. Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu yang fakir dalam keadaan saya kaya. Bagaimana saya tidak lebih fakir dalam keadaan saya fakir? Coba dilihat di syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni anna sifati ad-datiyati hiya al-faqru wal ihtiyaj wal ghina amrun aridun wal aridu bisabadiz zawal. Anna sifati ad-datiyah, sesungguhnya sifat saya yang dasar, sifat saya yang pembawaan, hiya al-faqru adalah fakir, wal ihtiyaju dan butuh. Jadi sifat kita yang paling utama, sifat kita bawaan itu adalah seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang tidak punya apa-apa, seorang hamba yang amat sangat butuh. Coba kalian lihat mulai dari awal. Ketika kita dalam kandungan, kita fakir, tidak punya apa-apa. Kita butuh asupan, dan asupan itu lewat ibu kita. Waktunya kita lahir, adakah yang langsung lahir sendiri? Tidak. Kita butuh lagi pada bantuan. Bantuan siapa? Bantuan bidan, bantuan dokter, bantuan orang-orang yang membantu ibu kita untuk bersalin. Lagi-lagi kita tidak punya apa-apa, lagi-lagi kita tidak punya kemampuan apa-apa. Begitu kita lahir, ada ndak yang lahir terus bawa tas gitu, langsung bawa HP? Enggak ada. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa. Fakir kita, sifat kita yang dasar, kita tidak punya apa-apa. Lah kemudian ibu kita memberi minum kita, ibu kita kemudian memberi popok kita,
Ibu kita kemudian memandikan kita, kita butuh pada ibu kita. Sudah selesai. Nanti waktunya siang wayai makan, kita nggak punya makanan, maka ibu kita dengan kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, nitei kita, memberi makan kita. Terus akhirnya kita masuk TK. Kamu punya sepeda? Enggak. Diberikan oleh ibunya, dibelikan oleh bapaknya, diseragami oleh ibunya, diseragami oleh bapaknya. Terus sampai nanti kamu mau nikah, butuh enggak sama orang? Butuh. Terutama butuh pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, di mana engkau sembunyikan calon istriku? Ya Allah, kalau jauh dekatkan, kalau di atas langit turunkan, kalau di dasar bumi keluarkan. In kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana aswadan fabayyithu. Butuh lagi kepada Allah. Nah, terus ketika kamu buat terop, pasang-pasang sendiri, butuh. Ketika dandan, butuh. Pada manusia saja kita butuh, apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kemudian seseorang itu menjadi kaya, maka kekayaan itu di sini disebut amrun aridun, sesuatu yang datang belakangan, barang baru yang datang kepada kita. Wal aridu, setiap barang yang datang kepada kita, bisa dari zawal, pasti dia akan mengalami hilang, pasti sebentar lagi dia akan hilang. Lah, saya kalian kalau kaya, kaya itu namanya amrun aridun. Kaya itu adalah sesuatu yang datang setelah kita fakir, dan kaya itu pasti akan hilang. Saya tanya, di mana kekayaannya Korun? Hilang. Di mana kekayaan Fir'aun? Hilang bersama Fir'aunnya. Di mana kekayaan Sa'labah? Hilang. Orang-orang kaya itu pada akhirnya juga akan kembali ke tanah, dan ketika dikembalikan ke tanah, dia tidak bawa apa-apa, hanya membawa selembar kain kafan. Itulah wal aridu bisadadiz zawal, pasti hilang. Kalau dalam keadaan kaya, saya ngaku bahwa saya adalah hambamu yang fakir, apalagi saya dalam keadaan betul-betul fakir. Ada tambahan sedikit. Yang ketiga, sekalipun kita kaya sekaya-kayanya, maka di atas kekayaan kita itu, teruskan, masih ada orang yang lebih kaya. Masih ada orang yang lebih kaya. Kayamu berapa? Masih ada orang yang lebih kaya, yang lebih kaya, yang lebih kaya. Maka sekalipun saya kaya, saya tetap fakir kepadamu ya Allah. Selanjutnya, Ilahi anal jahilu fi ilmi. Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu yang bodoh. Fi hali ilmi, sekalipun saya dalam keadaan punya ilmu. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Athaillah mengatakan, saya adalah hambamu yang bodoh sekalipun saya punya ilmu. Subhanallah, orang Sa'alim Ibnu Athaillah ngaku kalau dirinya bodoh. Lah bagaimana halnya dengan kita, ilmu nggak seberapa tapi kadang-kadang peteng-teng ngaku alim. Ibnu Athaillah itu ngaku anal jahil fi hali ilmi. Inilah sebuah ketawaduan yang luar biasa. Syekh Ibnu Athaillah sekalipun beliau alim mengatakan anal jahilu fi hali ilmi. Kenapa beliau berkata seperti itu? Li'anna ma indi minal ilmi qalil. Karena ilmu yang ada dalam diri saya itu adalah qalil, sedikit.
Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak memberi kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Ada ayat, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi ilmu kita itu berapapun banyaknya tetap dianggap sedikit. Apa itu? Li'anna ma indi minal ilmi qalil. La fahuwa fi hukmil adab. Maka yang sedikit itu sama saja dengan tidak ada. Itu yang pertama. Kalian bisa nambahi dalil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari apa itu? Perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Sifat dasar kita itu adalah la ta'lamuna syai'a, tidak paham apa-apa. Kemudian Allah memberi bekal kita, wa ja'ala lakumus sam'ah wal absara wal af'idah. Allah membekali kita untuk mencari ilmu itu agar kita bisa memiliki ilmu. Apa yang pertama? As-sam'ah, pendengaran. Yang kedua, wal absara, penglihatan. Sebab bisa saja orang tidak melihat tapi dia mampu mendengar. Wal absara wal afidah, fuad, hati. Sayangnya dalam ayat 1 la'allakum tashkurun, yang lain qalilam ma tashkurun. Untuk apa bekal-bekal itu? Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dalam arti gunakan modal dari Allah yang bernama pendengaran, yang bernama penglihatan, yang bernama hati, karena ini adalah hal yang amat luar biasa bekal kita. Tapi intinya la ta'lamuna syai'a. Kemudian setelah kita tidak paham itu, baru kita diajari oleh ibu kita, diajari oleh bapak kita, ini tangan kanan, ini tangan kiri, makan dengan tangan, cewek dengan tangan kiri. Kita dikasih tahu ini namanya cingkir, ini namanya gelas, ini namanya tisu, ini namanya kursi, ini namanya masjid. Akhirnya kita tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Lah asalnya kita tidak punya ilmu. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita alim, maka di atas kita masih ada orang yang lebih alim, yang dalam bahasa Al-Qur'annya wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada orang yang lebih alim. Nah, kita teruskan. Fahuwa fi hukmil adam wa aidan halimali fahuwa aridun. Ilmu yang saya punya itu adalah sesuatu yang baru datang. Wal aridu bisadadiz zawal. Sedangkan yang baru datang itu pasti akan mengalami hilang. Kama marrah, sebagaimana keterangan yang sudah lewat. Kalau saya dalam punya ilmu saja adalah orang yang bodoh, fakaifa la akunu jahulan, bagaimana saya tidak lebih amat sangat bodoh fi hali jahli, ketika saya betul-betul bodoh. Sudah anak-anak, orang yang baik itu diajari kita oleh Ibnu Athaillah, orang yang merendah, orang yang tawadhu, terutama dalam berdoa, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufiyah. Di hadapan Allah
jangan mengandalkan alimmu. Sampean bilang, ya Allah, saya adalah hambamu yang doktor. Wah, pirang perkara. Ya Allah, aku adalah hambamu yang hafid. Ya Allah, aku adalah hambamu yang ustad. Nah, jangan. Coba contoh, kalau Abah Jamal itu ngasih pelajaran pada kita, coba lihat pengemis itu, belajarlah dari pengemis. Orang kalau datang ngemis itu gimana? DP dia datang, kadang-kadang ngerayu-ngerayu. Ya Allah Pak, sudah 5 hari ini saya nggak bisa makan karena nggak punya apa-apa. Kenapa? Agar ibah lah, menghibah di hadapan Allah itu adalah hal yang luar biasa. Maka kita tunjukkan kepada Allah kekurangan kita, kelemahan kita. Ya Allah, saya adalah Abdul Khalik, hambamu yang goblok, hambamu yang bodoh. Ya Allah, saya adalah Abdul Khalik, hambamu yang fakir, hambamu yang tidak punya apa-apa. Jadi kalau di hadapan Allah seperti itu, lah orang yang seperti itu doanya lebih mudah untuk diijabahi. Pernah enggak kamu membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara? Sesungguhnya sedekah itu yang paling pantas diserahkan pertama kali kepada 8 golongan al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang menerima zakat itu. Yang pertama siapa? Orang fakir. Jadi yang mendapat, pantas sekali mendapatkan kasih sayang, pemberian baik itu sedekah ataupun yang lain adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Maka hadapkan kita kepada Allah dengan kefakiran kita, dengan kebodohan kita. Sudah, kita teruskan, lihat sarahnya. Wahasiluhu annal abdah sifatuhu ad-datiyah hiya an-naqsu. Ketahuilah bahwa seorang hamba sifat dasarnya, sifat bawaannya, sifat yang melekat dalam dirinya adalah an-naqsu, kurang. Ia kurang harta, kurang ilmu. Wal kamalu aridun lahu, sedangkan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang datang kemudian. Wal aridu nuqsanun fit tahqiqi wa fit tahqiq, sedangkan sesuatu yang baru datang itu adalah kurang dalam sejatinya. Maka di sini wa taqdimuhu hadat tadarru wal iftiqar baina yaday du'aihi liyakuna dzalika arjalil ijabah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah menyebut fakir, menyebut bodoh di awal. Kenapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat beliau berdoa, liyakunu dzalika arjalil ijabah. Karena doa yang diawali dengan penyebutan sifat fakir, penyebutan sifat bodoh, itu arja, lebih diharapkan lil ijabah, untuk diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba terlihat terakhir, qala Sahal ibnu Abdullah at-Tustari, Asy-Syaikh Sahal bin Abdullah at-Tustari. Ayo kita lihat apa dawuhnya Sahal bin Abdullah at-Tustari tentang munajat ini. Ma adhara abdun faqrahu ilallah fi waqti du'a fi syai'in yahullu bihi illa qala li malaikatihi laula an yahtamila kalami la ajabtuhu labbaikai, la ajabtuhu labbaik. Kata Sahal bin Abdullah at-Tustari, tidaklah seorang hamba
saat ia berdoa memohon sesuatu kepada Allah, yang ia tampakkan adalah faqrahu ilallah. Apa artinya? Fakirnya kepada Allah, butuhnya kepada Allah. Maka illa qala li malaikatihi, tidaklah seorang hamba yang menunjukkan rasa fakirnya kepada Allah, rasa butuhnya kepada Allah, rasa hajatnya kepada Allah saat ia memohon sesuatu pada Allah, illa qala li malaikatihi, kecuali Allah akan berkata, kecuali Allah dawuh kepada para malaikat-malaikatnya. Dawuhnya Allah pada malaikat-malaikatnya itu gimana? Laula alla yahtamila kalami la ajabtuhu labbaika. Seandainya kalam saya itu tidak terhijab dengan hambaku itu, maka mereka pasti mendengarkan langsung jawaban dari saya, labbaika, saya penuhi permintaanmu. Jadi ya Allah, kulo adalah hambamu yang fakir, kulo adalah hambamu yang butuh, kulo adalah hambamu yang hajat, kulo adalah hambamu yang lemah. Ya Allah, corona ya Allah, covid ya Allah. Ya mintalah sama Allah. Kalau kita mengandalkan, jangan hanya mengandalkan disinfektan, yaitu tetap kita lakukan, tapi yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kefakiran kita di hadapan Allah. Kita terus wiritan, itu sebenarnya kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak bisa menolak wabah ini, bahwa kita tidak bisa memalingkan wabah ini. Bismillahi la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa memalingkan virus wabah ini illallah. Nah, seperti itu kita DP di hadapan Allah. Sebenarnya kalau kita diberi kesempatan mendengar, Allah akan jawab, labbaika, iya nak, iya santri, saya penuhi permintaan kamu. Tapi telinga kita nggak dengar karena kakean hijab. Pasti kita dikabulkan. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji, Allah itu tidak seperti kita yang sering ingkar janji. Gak mungkin Allah ingkar janji. Berdoa kamu kepadaku, saya kabulkan. Iya, pasti dikabulkan, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Kita berdoa itu pasti dikabulkan, tapi tidak harus tokcer hari itu. Sebab kalau tokcer bahaya nak, bahaya. Kalau kita nggak kuat tokcer itu bahaya. Makanya wali-wali itu tokcer nggak bahaya, tapi kalau saya tokcer bahaya. Ya Allah, hujan deras, berhentikan ya Allah, berhenti. Bahaya ndak itu? Saya akan mengatakan, oh kalau Abdul Khalik kadung ngangkat tangan, langsung hujan berhenti. Wah, takabur sudah saya. Panas. Ya Allah, tolong sirami kami dengan air hujanmu. Kerutuk hujannya. Saya yang berdoa pasti dikabulkan. Wong wali ndak. Bahaya. Maka kadang-kadang tidak dikabulkan sesaat itu adalah bermanfaat. Yang kedua, barangnya terserah Allah, tidak harus seperti apa yang kita minta. Contoh sederhana, anak saya misalnya Muhsin yang masih kelas MI kelas 4 itu, atau adiknya Zahroh, atau kamu punya adik di rumahnya TK, datang kepada kamu, cak, tolong belikan saya mercon cak, sing gede. Dikabulkan permintaan adikmu, tapi barangnya dipilihkan sesuai dengan usia adikmu. Ojo kampan tuh kono mercon sing sak paha itu, ajur adikmu. Tukokno balon, tukokno apa? Belikan balon, belikan boneka, belikan bekel, belikan dakon yang enggak bahaya-bahaya itu.
Paham ya nak? Pasti dikabulkan, tapi waktunya terserah Allah, barangnya terserah Allah. Kadang-kadang waktunya itu diundur oleh Allah, bahkan pengundurannya itu lama, nggak dikabulkan di orang itu, tapi dikabulkan ke anak-anaknya. Ya Allah, kula pingin haji marratan ba'da marrat. Ya Allah, paringi kula kesempatan ziarah Mekah Madinah setiap tahun. Ternyata sampai wafat gak haji-haji. Lah gimana kok nggak dikabul-kabulkan ya Allah? Lah nanti diberikan kepada anaknya, diberikan kepada cucunya. Kadang-kadang nggak diberikan kepada anaknya, nggak diberikan kepada cucunya, tapi diberikan oleh Allah di akhirat. Maka sebagai penutup, ada orang-orang yang membuka catatan amalnya, kelihatan amalnya banyak yang baik. Kemudian dia komplain, malaikat, ini kok banyak sekali amal baik saya, padahal saya merasa tidak pernah punya amal ini. Apa kata malaikat? Itu doamu yang tidak dikabulkan, diganti di akhirat. Wah, menjerit dia, duh, seandainya seluruh doaku nggak usah dikabulkan, lebih enak dikasih di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Cukup anak-anak, pertemuan kita kali ini. Sebagai penutup, saya sampaikan terakhir bahwa Asy-Syaikh Ibnu Athaillah dalam munajat yang pertama dan yang kedua ini yang ditunjukkan adalah tadarru beliau, iftiqor beliau, hajat beliau, fakir beliau, bodoh beliau, sebab menunjukkan sifat-sifat kurang di hadapan Allah. Saat kita berdoa itu liyakuna dzalika arjalil ijabah, itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.